Sobat Spoiler yang budiman, apa kabarnya kalian di dunia sana? Jumpa lagi dengan kami tukang bulungan film Bulung Multiverse. Kali ini akan mereview sebuah film bergenre thriller. Film ini berjudul Cobweb. Siapkan jantung Anda. Mari kita mulai saja ceritanya. 7 kali 24 jam sebelum acara hari perayaan Halloween, di sebuah rumah tua di pinggiran kota, tinggallah sebuah keluarga yang terdiri dari Mark seorang ayah, Carol seorang ibu, dan Peter anak laki-laki yang berusia 8 tahun. Peter merupakan anak yang pendiam dan agak kurang pergaulan. Di malam yang dingin itu, Peter tengah tertidur pulas, tapi tiba-tiba dengar suara ketukan dari balik dinding kamarnya. Apakah itu? Dibarengi suara lolongan serigala yang berasal dari arah hutan di belakang rumahnya. Peter tadinya tak menghiraukan suara itu, tapi suara ketukan itu semakin lama semakin keras terdengar. Ketukan itu semakin lama berubah terdengar seperti ada sesuatu yang menggaruk-garuk dinding kamarnya. Peter pun terbangun serta mendekati asal suara ketukan itu. Namun suara itu mendadak menghilang. Lalu ia mencoba mengetuk dinding kamarnya. Tak lama kemudian ternyata ketukannya ada yang membalasnya. Dengan perasaan kaget dan takut, Peter berlari keluar kamar menuju kamar orang tuanya, membangunkannya dan menceritakan kejadian tadi. Carol, ibunya Peter, bergegas memeriksa ke kamar Peter dan mencari asal suara itu. Carol pun mengetuk dinding kamar. I don't hear anything. Do you? Tapi tak ada suara ketukan membalasnya. Akhirnya Carol pun menyuruh Peter kembali tidur, karena itu mungkin hanya perasaan Peter dan halusinasi yang terbawa mimpi. Malam itu pun berlalu. Pagi keesokan harinya, seperti biasa Peter berangkat sekolah. Kebetulan di sekolah ada guru baru yang cantik jelita, anggun dan mempesona. Yang pasti guru seperti ini jadi idola Mimin juga sewaktu duduk di bangku sekolahan. Guru itu bernama Divine. Saat waktu istirahat tiba, Peter hanya duduk di meja belajarnya. Tidak seperti teman-teman yang keluar kelas untuk bermain bola, petak umpet, gebak sodor, dan tentu saja jajan di kantin yang ada di belakang sekolah. Dengan sedikit heran, Miss Divine mendekati Peter dan bertanya kenapa tidak ikut bersama teman-teman yang menghabiskan istirahat sekolah di luar kelas. Peter dengan perasaannya agak takut mengatakan bahwa dia sering dibully sama teman-temannya, terutama Brian and the Gangs. Akhirnya Miss Divine pun menemani Peter menghabiskan waktu istirahatnya di dalam kelas. Malam harinya, ketika Peter dan orang tuanya sedang makan malam, Peter meminta izin untuk mengikuti perayaan Halloween karena ia merasa sudah besar dan tak pernah mengikuti acara itu. Namun, ternyata Mark sang ayah dengan tegas menolaknya. Mark beralasan malam Halloween sangat berbahaya dan menceritakan kejadian beberapa tahun yang lalu sebelum Peter lahir, di mana ada seorang gadis remaja yang rumahnya berada di ujung jalan. Pada malam Halloween itu ketika keluar rumah untuk meminta permen kepada tetangganya, hilang secara misterius dan tak pernah ditemukan lagi. Mungkin kejadian ini yang mengakibatkan begitu protektifnya orang tua Peter kepadanya. Dengan perasaan kecewa, Peter pun menuruti kehendak ayahnya. Peter pun masuk ke kamarnya dan tertidur. Namun, suara-suara itu kembali datang, menghantui dan mengganggu tidurnya. Peter, what's going on? I got something to do. Esok harinya ketika kembali ke sekolah, Peter mengikuti pelajaran menggambar bebas yang ditugaskan gurunya Miss Divine. Peter dengan cekatan menggambar seorang anak lelaki yang sedang berada di tempat tidur dengan wajah ketakutan dan suasana ruangan yang gelap dan merumuskan kata "tolong aku".
Miss Devine yang melihat itu sedikit kaget dan bertanya-tanya kenapa anak seusia Peter bisa menggambar hal seperti itu. Namun itu hanya ia simpan dalam hatinya. Setelah pulang sekolah, rasa penasaran membuat Miss Devine mendatangi rumah Peter. Entah bagaimana caranya ia berhasil menemukan dan saat ini sudah berada di depan rumah Peter. Rumah yang terlihat tua, sepi, dan seolah tak berpenghuni membuat Miss Devine sedikit ragu, namun ia meneruskan rencananya bertemu dengan orang tua Peter. Setelah 3 kali mengucapkan salam, akhirnya pintu pun terbuka dan Carol sang ibu dengan penuh curiga bertanya maksud Miss Devine datang ke rumahnya. Miss Devine pun menceritakan dan memberikan lukisan yang dibuat Peter. Dengan sedikit terkejut melihat lukisan itu, Carol memberitahu bahwa Peter mempunyai imaji yang sangat kuat dan terkadang dituangkan dalam sebuah lukisan, dan sekarang kondisi Peter dalam keadaan baik-baik saja. Miss Devine pun sedikit curiga karena tidak dipersilahkan masuk dan melihat Peter, namun ia hanya berpesan kepada Carol untuk memperhatikan anaknya, kemudian pamit pulang dan berlalu dari tempat itu. Sepeninggal Miss Devine, Carol bertanya pada Peter apa yang telah digambarnya. Namun Peter menjawab bahwa itu bukan lukisannya, tetapi lukisan si dia. Dari sini bisa kita simpulkan Peter sudah terbawa pengaruh suara misterius di kamarnya itu. Carol pun bertanya-tanya apa maksud Peter. Seakan sadar telah keceplosan, Peter lalu mengalihkan pembicaraannya bahwa lukisan itu tidak berarti apa-apa, cuma ia iseng saja menggambarnya. Malam-malam berikutnya suara itu selalu datang dan Peter sepertinya sudah terbiasa. Tak ada lagi rasa takut. Bahkan Peter mencoba untuk berkomunikasi dengan suara itu. Peter yang mentalnya sudah kuat dan tidak mempunyai teman akhirnya berteman dengan suara gadis misterius itu dan menganggap teman yang berasal dari dunia lain. Dan kita sebut saja nama suara gadis itu Susana. Setiap malam berikutnya, Peter dan Susana berbincang tentang semua masalah yang dialami Peter, baik itu di rumah maupun di sekolah. Termasuk kejadian hari itu di sekolah ketika Peter sedang membawa labu Halloween, lalu didorong temannya yang bernama Brian hingga terjatuh dan labunya hancur diinjak-injak oleh Brian. Susana memberi saran bahwa Peter harus melawannya apapun resikonya. Brian, he shows me something like that. Peter pun mulai terpengaruh hasutannya dan hanya mengiyakannya. Keesokan harinya di sekolah saat jam pulang sekolah telah tiba, Peter membuntuti Brian, teman yang sering membulinya. Peter yang telah berubah menjadi anak pemberani di bawah alam sadarnya karena terpengaruh bisikan Susana, melampiaskan dendamnya kepada Brian dengan mendorongnya sehingga Brian jatuh ke bawah tangga dan mengakibatkan kakinya cedera. Akhirnya Peter dibawa ke ruang BP dan disangsi tidak boleh masuk sekolah tanpa batas waktu yang tidak ditentukan. Di rumah, Mark dan Carol menginterogasi Peter apa yang telah diperbuatnya. Carol memberitahu tingkah laku aneh Peter kepada Mark berawal dari pertama kali ia didatangi Miss Devine dan menunjukkan lukisan yang dibuat Peter saat itu. Namun Peter tidak merasa melakukan semuanya. Ternyata Peter berada di bawah pengaruh Susana. Mark yang mendengar itu semua tidak percaya, bahkan menghukum Peter dengan memasukkannya ke dalam ruang bawah tanah yang pintunya ada di belakang kulkas, dan beralasan untuk kebaikan Peter sendiri untuk merenungi apa yang sudah diperbuatnya. Namun sebenarnya bukan itu tujuan Mark dan Carol. Ada sesuatu yang dirahasiakan kedua orang tua Peter. Tapi apa ya? Penasaran? Sabar, ngopi dulu Bray, biar nggak tegang. Kita ikuti saja cerita selanjutnya. Di dalam ruang bawah tanah, Peter mencoba memanggil Susana, namun tidak ada jawaban.
Di sekolah, Miss Devine sebagai guru baru semakin ingin tahu masalah Peter. Dia pun bertanya kepada Pak Kepala Sekolah. Pak Kepala Sekolah memberitahu Miss Devine bahwa beberapa tahun yang lalu ada kejadian di lingkungan tempat tinggal Peter, di mana pada malam perayaan Halloween ada seorang gadis yang hilang secara misterius dan sampai sekarang tidak pernah ditemukan. Mungkin itu yang menyebabkan orang tua Peter begitu ketat menjaga Peter untuk tidak bergaul di luar rumah. Miss Devine pun mencoba mencari informasi di internet. Ternyata benar ada kejadian itu. Sementara di ruang bawah tanah, Peter melihat ada sebuah rantai besi terhubung ke sebuah lubang yang tertutup oleh karung-karung. Peter tidak begitu jelas melihat ada apa di dalamnya. Selintas terlihat ada seseorang di sana, tapi entahlah. Malam itu pun hukuman Peter berakhir. Carol, ibunya, memberitahu Peter tidak akan masuk sekolah lagi dan dia akan diajari oleh ibunya saja di rumah. Peter pun kembali ke kamarnya dan saat mau tidur, Susana, si suara gadis misterius di balik dinding itu, mengajak Peter berbicara dan Peter menceritakan kejadian yang dialaminya di rumah. Susana pun menghasut Peter bahwa kejadian yang menimpanya karena orang tuanya jahat dan tersebaik seperti yang Peter lihat. Peter semakin terpengaruh hasutan itu dan ia penasaran ingin bertemu dengan Susana. Susana mengatakan Peter tidak akan sanggup melihat wujudnya, tapi karena Peter memaksa, akhirnya Susana menyuruh Peter melihat dari lubang yang ada di balik wallpaper dinding kamarnya. Dengan rasa penasaran, Peter membuka wallpaper dan melihat dari lubang itu. Betapa terkejutnya Peter, ada dua pasang mata di sana. Ternyata selama ini dia berbicara dengan seorang gadis yang ada di sana, bukan dari dimensi lain. Susana pun menjelaskan bahwa ia adalah kakak perempuan Peter sebelum Peter dilahirkan dan dikurung sampai saat ini oleh orang tua mereka. Dan Susana menunggu Peter sampai usia sekarang untuk membukakan pintu yang ada di balik jam besar di rumah itu. Setelah tertidur, malam itu Peter mendengar ketukan lagi. Namun bukan di balik dinding, tapi ketukan di pintu kamarnya. Peter mengira itu ibunya, lalu memanggil namanya. Namun tak ada jawaban, bahkan pintunya terbuka sendiri dan tidak ada siapa-siapa di sana. Tak lama kemudian terdengar suara ayahnya memanggil dan terlihat di depan pintu. Namun ayah sudah bertingkah aneh dan menakutkan. Begitu pula ibunya yang ada di belakang ayahnya. Dan tiba-tiba saja ternyata itu hanya mimpi. Okay, it was a dream. Shh. I don't remember. Mimpi buruk karena pengaruh obrolannya dengan Susana. Peter tidak begitu saja percaya orang tuanya jahat. Tapi Susana selalu memberitahu Peter dengan memberikan bukti orang tua Peter seorang pembunuh berdarah dingin, dengan menunjukkan ada jasad gadis yang hilang pada hari perayaan Halloween beberapa tahun lalu dikubur di kebun labu di belakang rumahnya. Anak gadis itu sempat bertemu dengan Susana dan melihat wujudnya, sehingga orang tua mereka membunuhnya. Dengan rasa penasaran, Peter pun esok harinya mencoba membuktikan ucapan Susana dengan menggali lubang sesuai tempat yang dikatakan Susana. Dan benar saja, ada sebuah tengkorak manusia di sana. Betapa kagetnya Peter. Apa sebenarnya yang telah terjadi? Di tengah kekagetannya, Carol, ibunya, ternyata sudah ada di sana dan bertanya kepada Peter apa yang sedang diperbuatnya di kebun itu. Peter dengan segera menutup galian itu dan mengatakan kepada ibunya dia sedang mengambil labu untuk perayaan Halloween besok malam.
Peter tidak mau menceritakan hal sebenarnya karena ia sudah terpengaruh bisikan Susana dan mulai percaya bahwa orang tuanya jahat dan seorang pembunuh. Peter teringat Miss Devine pernah berpesan, kalau ada sesuatu hubungi saja lewat nomor telepon yang ia tuliskan di lembar ulangan Peter. Mungkin saat ini hanya Miss Devine yang bisa membantunya, dan Peter segera meneleponnya mengatakan ada sesuatu yang terjadi di rumahnya. Tapi saat ia sedang menelpon Miss Devine, ternyata ibunya mengetahui pembicaraan itu dan Peter pun menutup teleponnya. Tapi naasnya Miss Devine menelpon balik dan Carol yang mengangkat telepon itu. Miss Devine mengatakan tadi Peter menelponnya dan ingin tahu apa yang terjadi kepada Peter. Namun Carol menutupinya dan mengatakan bahwa Peter hanya kangen kepada gurunya itu. Miss Devine merasa curiga ada sesuatu yang disembunyikan oleh Carol. Setelah menutup telepon, Carol bertanya kepada Peter apa yang ia sampaikan kepada gurunya. Sampai Carol tahu ada lubang di dinding kamar Peter. Melihat itu, Carol terlihat shock berat dan mengatakan kepada Peter, ada sesuatu yang membahayakan keluarga mereka. Esoknya ayahnya menyuruh Peter untuk membantunya di kebun untuk mengubur labu-labu yang telah busuk agar tidak menjalar ke labu yang lain. Dan galian tempat jasad gadis yang hilang itu sudah kosong. Peter dengan kura-kura dalam perahu melakukan perintah ayahnya dengan berkeyakinan dalam hatinya bahwa benar orang tuanya yang membunuh gadis itu karena mereka memindahkan jasadnya ke tempat lain tanpa sepengetahuannya. Di jalanan depan rumah terlihat sebuah mobil berhenti. Ternyata Brian and the gang sedang mengintai rumah Peter dan berniat membalaskan perlakuan Peter padanya di sekolah beberapa hari yang lalu hingga membuat kakinya cedera. Malam hari perayaan Halloween pun tiba. Saat itu Peter dan orang tuanya sedang makan malam dan menyantap sop yang dibuat Carol. Namun Peter hanya diam tak menyentuh sop itu. Mark dan Carol merasa curiga ketika mereka menyantap sop itu karena rasanya lain walaupun terasa enak, seperti ada bau kayu manis. Dan Mark melihat ke gudang penyimpanan racun tikus yang telah terbuka. Mark pun bertanya apa yang sudah Peter lakukan. Peter menjawab bahwa dia sudah tahu orang tuanya mengurung kakaknya. Dan tiba-tiba Mark dengan perasaan yang kaget serta merta mual dan muntah mengeluarkan busa dan meminta Carol untuk menelpon dokter dan polisi karena sesuatu yang berbahaya akan tiba. Namun Carol yang mengejar Peter pun tak sempat karena mengalami keadaan seperti suaminya. Peter melihat kedua orang tuanya sekarat. Mark dengan sisa-sisa napasnya berpesan kepada Peter, jangan sekali-kali membuka dan mengeluarkan kakaknya yang ada di lubang itu, karena itu sangat berbahaya. Dia sangat seram dan ganas. Apa yang sebenarnya terjadi? Ternyata sebelum makan malam itu Peter dibisiki Susana bahwa orang tuanya telah mengetahui Peter berhubungan dengannya dan akan bertindak kejam kepada Peter seperti yang dilakukan kepada gadis yang terkubur di kebun belakang. Karena itu Peter harus melakukan sesuatu sebelum nyawanya melayang oleh kedua orang tuanya. Dan yang dilakukannya adalah menaruh racun tikus yang ada di gudang belakang dan baunya seperti bau kayu manis ke dalam sop itu. Tanpa rasa bersalah karena di bawah alam sadarnya, Peter mengambil kunci pintu dan menggeser jam besar di ruangan itu dengan rasa penasaran ingin bertemu kakaknya. Tiba-tiba ada sesosok gadis muncul dengan wajah seram dan menakutkan, layaknya monster alien dari dunia lain. Ia tersenyum puas karena orang tuanya yang selama ini mengurungnya dan menganaktirikannya telah tewas. Kemudian berusaha untuk menyerang Peter karena ia merasa iri dengan adiknya itu yang selalu dimanja orang tua mereka. Peter yang baru tersadar kakaknya yang selama ini menjadi temannya di balik dinding adalah seorang monster. Peter terhipnotis rayuannya dan ternyata semuanya hanya bohong. Peter pun baru tersadar kakaknya itu yang membunuh gadis yang jasadnya ada di kebun belakang.
Bersamaan dengan keluarnya kakaknya dari lubang itu, di luar, Brian and the gang sudah sampai di rumah Peter. Mereka yang berniat melampiaskan dendamnya, mereka masuk dan mulai memecahkan perabotan yang ada di sana. Sejenak mereka merasa heran, keadaan di rumah itu sepi dan sedikit berantakan. Tapi tiba-tiba satu persatu Brian dan temannya dihabisi dan dibantai oleh monster itu. Sementara Peter hanya bisa melihatnya dari balik persembunyiannya. Di sisi lain, Miss Devine karena rasa curiganya mendatangi rumah Peter. Dan betapa terkejutnya dia ketika sampai di rumah itu. Kondisi rumah yang berantakan dan mayat-mayat yang tergeletak dan darah yang berceceran. Melihat itu semua, Miss Devine berniat keluar rumah mencari bantuan. Tapi tiba-tiba ada yang menyerang kakinya. Miss Devine dengan susah payah berusaha melawannya dan keluar dari sana. Namun terdengar teriakan Peter memanggil namanya. Miss Devine segera menghampiri suara itu dan benar saja Peter ada di sana di balik dinding kamarnya. Miss Devine dengan segala cara berusaha menjebol tembok itu dan kabur bersama Peter keluar rumah. Tapi ternyata monster itu mengejarnya dan kembali bisa menangkap Peter dan membawanya ke ruangan bawah tempatnya dikurung di salah satu lubang di rumah itu. Di sana monster Susana memperlihatkan wajahnya yang buruk rupa dan mengatakan kepada Peter dia sudah terlahir seperti ini. Orang tuanya tidak menginginkan kelahirannya sehingga dia dikurung dan dibesarkan di ruangan itu agar tidak ketahuan orang lain. Di atas, Miss Devine yang merasa khawatir dengan keselamatan Peter masuk kembali ke rumah dan menemukan ruangan tempat Peter disekap. Monster Susana segera beranjak naik hendak menyerang Miss Devine. Rambutnya yang panjang masih berada di bawah dan Peter segera menariknya dan menjadikan rambut itu sebagai tangga untuk naik ke atas. Monster Susana tampak fokus ke rambut yang ditarik Peter dan dari atas Miss Devine segera menghantam monster itu dengan sebuah pipa besi. Monster itu pun terkulai dan jatuh ke bawah lagi. Sementara Peter dengan dibantu Miss Devine telah tiba di atas dan segera menutup pintu besi dan menggemboknya. Monster Susana pun kembali ke tempat asalnya dikurung. Namun dia berkata, dimanapun Peter berada dia akan selalu hadir dan menghantuinya karena ada ikatan darah di antara mereka. Sungguh cerita yang menegangkan dan ending yang menggantungkan. Film pun berakhir. Peter.